Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah review rumah-rumah yang ada di kawasan Keraton Kasunanan Baluarti, merupakan salah satu peninggalan yang masih utuh. Beberapa dari peninggalan yang masih utuh milik kerajaan-kerajaan dari Mataram lama, dan ini termasuk peninggalan yang masih utuh. Pada tahun 1945, di tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia atau NKRI, Keraton Kasunanan Surakarta ini dengan penuh semangat kebersamaan dan persatuan Nusantara langsung memproklamirkan untuk bergabung bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini teman-teman, dulu ini merupakan satu pusat dari kerajaan tertua di salah satu yang masih utuh bangunan-bangunannya yang ada di Pulau Jawa. Hari ini kita akan mereview teman-teman bagaimana kerajaan itu tinggalan. Ini semuanya temboknya tembok kerajaan ya teman-teman, masih utuh, ini asli ya. Jadi tembok ini adalah tembok yang secara struktural bangunan atau struktural komponen-komponen penyusunnya berbeda sekali dengan tembok-tembok di zaman era modern sekarang yang mungkin sudah berbasis beton, sudah berbasis batu bata merah yang lebih baru. Memang dasarnya batu bata, cuma tidak berbasis beton dan berbasis kaki ayam ya, cakar ayam ya, seperti itu. Jadi ini tidak ada sama sekali untuk cakar ayam, hanya dipendam di dalam tanah berapa meter, dan kemudian dengan teknologi pada saat itu yang dengan melapisi berbagai macam betonnya berbagai macam temboknya dengan berbagai macam batu bata merah dengan kualitas tertinggi tentunya. Ini contohnya keraton yang sudah berusia lebih dari 200 tahun ini, temboknya masih bagus dan kokoh. Memang ini kan kalau yang seperti menjamur, redal-redal seperti ini kan hanya lapisan luar, maksudnya hanya cat-cat yang diberlakukan oleh warga sekitar yang tinggal di sini. Nah, hari ini kita akan mereview selama 1 jam bagaimana kepadatan warga di sini teman-teman. Nah, kita review di sini saja. Jadi bagaimana nanti aktivitas dari tempat kita untuk mengambil gambar ini. Jadi memang terlihat beberapa kali motor-motor melintas. Jadi teman-teman, ini penampakan asli teman-teman, kondisi kepadatan dari warga sekitar yang bisa dilihat. Ini benar-benar suara asli teman-teman, kita lakukan editing.
jam aktif seperti ini teman-teman, ya perlu kepadatan jalan tidak seperti biasanya, tidak sepadat ketika hari Minggu. Biasanya di sini padat. Pun sekolah oke. So kok aja to spray yo. Jadi bagi kelasnya lebu beten no.
Kelas 10 terakhir. Tinggal tunggal. Kan katanya kemarin itu kan subsidi sampai 6 bulan 14.000. Nah, tumbasnya tadi itu kan dicelup tinta di sini. Kayak pemilu. Enggak. Regane niku terus saya Pak niku nih. Boten 14. Sing subsidi niku. Lah tadi malam kok naik. Katanya sing dienggo mikro karo rumah tangga dapat subsidi. Alah penting nek barange jek iso dienggo mah. Masuk ya. Mesok gelem ra gelem mesti ya tuku. Ibu-ibu sepuh-sepuh gitu. Atau nyet. Nah, kayak aku kalau biasanya kan ijek sak penyet-penyet aja iso tahan gitu kan. Ada tambah amat ini. Kalau yang terisolasi terpapar memang ada laporan masuk ke kelurahan. Kalau live jangan nggih. Live itu sudah saya berkali-kali saya bahas di atas, mungkin kalau jenengan kayaknya sudah masuk. Live itu untuk penambahan jam tayang itu lebih sedikit lah. Kurang begitu recommended kalau saya. Mending direkam aja. Kemudian diupload, dan live itu nanti monetasinya juga mengalami sesuatu. Makanya saran saya jangan live. Saran saya gitu loh. Itu jadi pertimbangan lah. Yang jelas yang video standar kan ada 3 macam, short, kemudian video standar, sama apa itu video live ya. Ada 3 macam itu. Yang standar aja yang tengah-tengah itu. Fanatik banget lah nggih, diasingkan, dianukan. Malah mesake sing pasien iki kan kaya terkecil kan kaya ora enek sing memperhatikan aneh. Nah, lah nek di tracing tenan yo wah alamu nang ndi yo sing mbok jejeri iki yo perlu di tracing kabeh. Aku perlu ndang rampung. Omikron dia. Hampir tiap hari pasti ada kok. Tapi ini mboten separah sih. Sing pertama nih kali Pak. Sing pertama nih kan sampai nyawa kan kalau nek ini itu masih takut penularannya lebih cepat. Nah, wes.
bilang. Namanya- satu, kedua. amannya kalau teman-teman Satu yang lagi, baru, ini. teman-teman yang baru, Ini juga lo ada tak? teman-teman yang baru sarankan amannya 10 video. Kalau saran saya sih, Ya ambil loh. saya dulu pernah 5, Saya- terus monetasi punya, sampai sekarang masih saya pakai itu 5 video saja sudah monet dengan 2 video berdurasi panjang. Tapi itu saya tidak rekomen lah untuk teman-teman yang baru saja belajar. Lebih baik 20 lah, 20 video. Ya ampun, kamu terampil dari mau tempe tapi mau cerita gitu. Takut, Bang. Tempe kaleng, sangat. Monggo, Bapak. Yang lori saya duit ya. Ya, pokoknya terserah
Jadi teman-teman, ini benar-benar bangunan tua ya teman-teman. Lah, teman-teman bisa lihat ini. Ini benar-benar peninggalan sejarah dan bukti dari jejak kejayaan masa lalu dari bangsa kita teman-teman. Terutama masyarakat Jawa ya. Jadi ini merupakan kerajaan yang merupakan pusat dari kebudayaan Jawa. Ini benar, ini masih tembok ini kan masih kondisi masih benar-benar virgin teman-teman. Paling dipoles sama masyarakat ya, untuk masyarakat ketika mungkin ada acara 17 Agustus untuk memperindah di lingkungan sekitar, ini cuma dipoles-poles sedikit. Ini masih tembok asli teman-teman. Bahkan cat-cat yang tinggalan lama ini masih tinggalan lama ya teman-teman. Jadi ini lapisan cat berapa kali dicat kan kelihatan. Nah yang tinggalan lama yang di dalam ini sudah berapa lapisan ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lapisan cat. Dan kan setiap lapisan dia ganti-ganti karakter warna jadi terlihat. Belum nanti yang cat yang lapisan terbaru. Nah ini teman-teman bisa dilihat teman-teman. Ini benar-benar peninggalan Jawa, dari kebudayaan Jawa yang masih tertinggal ya. Karena sebenarnya kalau keraton peninggalan Mataram sendiri kan terpecah dua secara umum dulu, yaitu keraton yang ada di Solo dan keraton yang ada di Jogja. Dulu kan pusatnya sebelum ada pemberontakan Kuning itu yang ada sebenarnya pusatnya memang di Kartosuro yang sekarang merupakan daerah merupakan salah satu kecamatan milik Kabupaten Sukoharjo. Setelah pemberontakan Kuning itu terjadi, akhirnya keraton itu terpecah dari anak-anak dari para raja dan keluarganya. Ada yang lari ke selatan, kemudian ada juga yang lari ke timur. Yang lari ke timur akhirnya menjadi kerajaan Kasunanan Surakarta ini. Kemudian yang lari ke selatan menjadi kerajaan Kasultanan Yogyakarta. Nah, kemudian dengan perjanjian-perjanjian yang memang dimanipulasi oleh Belanda, kerajaan-kerajaan besar itu, peninggalan Mataram terakhir itu masih terpecah lagi teman-teman. Dipecah lagi. Ini pelajaran kita sebagai bangsa Indonesia, harusnya belajar dari sejarah. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah dipecah belah hanya karena kepentingan politik atau nafsu politik sesaat ya. Ini pelajaran penting untuk kita teman-teman. Jadi ini gambarannya teman-teman. Ini sisi selatan keraton teman-teman. Jadi kalau kita keluar dari situ, nanti keluar dari pintu itu kita sudah keluar dari wilayah utama keraton. Itu merupakan kori apa ya namanya ya, saya agak lupa. Itu yang penting kori Kamandungan Kidul ya, kalau salah ya, kori Kamandungan Kidul yang ini ya. Brojonolo, maaf, kori Brojonolo dan Kamandungan Kidul. Nah itu contohnya itu teman-teman. Jadi ini langsung aksesnya tembus ke keraton ya. Ini masih berdiri kokoh sekali. Nah ini merupakan jadi SD, salah satu SD swasta, dan itu jalan ke sana itu langsung tembus masuk ke keraton dari akses wilayah selatan. Tidak dibuka umum teman-teman, hanya orang-orang khusus yang bisa mengakses ke sana. Biasanya memang para pengurus keraton dan keluarga dari keraton. Sebenarnya saya bisa masuk ke sana, tapi memang tadi tidak mengabari. Ini saya melakukan instan konten ya untuk informasi teman-teman. Ini gambarannya masyarakat menggunakan area ini disebut Kamandungan Kidul atau Magangan Kidul ya. Orang-orang sering magang karena tempatnya kan kosong, luas ya, disebut Magangan Kidul. Dan sini biasanya untuk tempat area kuliner, kalau malam ada tempatnya Legino itu jualan di sini, jualan wedangan. Kalau di Jogja mungkin terkenal namanya angkringan ya. Dan berbagai macam kuliner yang lain. Di sana juga dari itu masuknya RT 1 RW 7 dari Kalurahan Waluwarti itu. Di sana juga warga sekitar yang mendirikan kuliner yang memang warga setempat semuanya. Ya teman-teman, ini gambarannya memang seperti inilah jejak keraton Totua yang masih aktif dengan bangunan-bangunan yang masih katakanlah di atas 80% masih utuh dan masih terawat. Karena memang dirawat oleh masyarakat setempat. Kita cukup harus berterima kasih kepada warga yang memang turut serta merawat. Kalau hanya dari keraton tidak bisa. Kita ingat juga peristiwa di legitimasi dari keraton juga atas
potensi politik mereka, sehingga keraton memang kehilangan hak-hak politik secara kewilayahan dan secara lain-lain. Jadi tinggalan keraton hanya di bidang sejarah ya, hanya di bidang sejarah dan kepurbakalaannya. Nah, dari jejak terakhir dari Keraton Kasunanan ini harus kita jaga bersama ya. Nah, kembali lagi kita belajar tentang sejarah. Kita sebagai bangsa Indonesia yang merupakan anak turun dari para kerajaan-kerajaan yang terdahulu, lebih baik kita serta-merta yang sudah berkomitmen bersama, yang mempunyai konsensus bersama tentang Pancasila, tentang Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45, dan juga tentang keadaan NKRI, maka kita jaga para founding yang telah dicita-citakan para founding father kita kepada kita dengan merawat tinggalan-tinggalan mereka, baik dalam sejarah, tinggalan-tinggalan purbakala, maupun juga merawat keberagaman dan juga toleransi-toleransi yang ada di negeri kita ini. Ini pelajaran penting ya teman-teman. Nah, ini lambang negara loh dulu. Ini negara sendiri dulu teman-teman. Satu ibu kota, jadi pusat ibu kota ini 200 tahunan yang lalu. Nah, ini lambang Keraton Kasunanan Surakarta ini teman-teman. Lambang yang sangat ikonik sekali. Ada matahari, kemudian ada bulan, ada bumi yang mataharinya itu menyinari, dan ada padi kapas yang melambangkan kemakmuran. Dan lambang-lambang ikonik ini sekarang masih dipakai teman-teman untuk berbagai macam lambang di negeri kita, entah itu partai politik, entah itu bahkan lambang Garut ya di tempat kita, Garuda Pancasila itu juga memakai ini juga ya. Membeli padi dan kapas yang memang melambangkan tentang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah cita-cita dan prioritas nomor satu sesuatu dari adanya kekuasaan politik. Itu harapan kita bersama teman-teman. Ya teman-teman, ini merupakan hal yang jadi pelajaran kita semua, dan jadi benar-benar hal yang bisa kita pelajari dan jangan sampai terulang lagi. Bagaimana bangsa ini, bagaimana keraton-keraton terdahulu dipecah belah oleh Belanda atau tangan-tangan asing. Apakah sekarang tidak ada? Sekarang semakin besar. Mengetahui bahwa Indonesia merupakan tanah yang berpotensi secara sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Orang-orang jahat di luar sana, politik jahat, politikus jahat di luar, berbagai negara di luar sana atau berbagai kepentingan di luar sana berupaya untuk menguasai itu untuk keuntungan mereka sendiri dengan meninggalkan kepentingan bangsa kita tentunya. Nah, ini harus kita waspadai, jangan sampai terutama mumpung kita masih menjabat, misalnya para pejabat, jangan sampailah jabatan itu digunakan untuk memperlicin kepentingan orang-orang yang ada di luar. Pelajaranlah untuk kita bahwa keraton sejarah keraton Mataram, peninggalan dari Mataram baru, jadi Mataram lama ke Mataram baru itu masih dipecah dari Solo, dipecah menjadi dua, menjadi Kasunanan Surakarta ini dan Pura Mangkunegaran ya, masing-masing memiliki wilayah yang lebih kecil lagi tentunya. Kemudian untuk Kasultanan Yogyakarta pun juga dipecah menjadi dua, menjadi Kasultanan Yogyakarta dan juga menjadi Paku Alaman. Makanya ini pelajaran jangan sampai terulang, jangan mau dipecah belah. Kita yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara, Bali ya, itu semuanya bersatu bahwa kita adalah NKRI. Kita jaga negeri kita, persatuan kita. Semangat bersatu kita adalah contoh bagaimana indahnya sebuah perbedaan. Kita tidak akan memaksakan kepentingan satu orang dengan satu orang lainnya. Misalnya ada orang yang memang punya idealisme tentang agama, jangan dipaksakan ketika dengan idealisme agama yang berbeda. Kita harus bertoleransi, harus saling menjaga dan benar merawat itu semuanya teman-teman. Nah teman-teman, ini jadi pelajaran penting untuk kita semua. Jangan sampai terulang apa yang sudah
terjadi dari sejarah pelajaran masa lalu tentang pemberontakan di internal, juga tentang agresi militer yang dilakukan bangsa lain, kemudian juga tentang pengerukan sumber-sumber daya alam oleh bangsa lain ke negeri kita, dan malah negeri kita diperbudak sendiri oleh bangsa lain di tanah kita sendiri. Jangan sampai ini terjadi lagi. Caranya ya kita cerdas untuk mengenali sejarah. Kita jangan sampai sejarah itu terulang, ya. Jangan sampai sesuatu yang jelek-jelek di masa lalu itu terulang lagi di masa depan. Orang-orang yang punya stakeholder kepentingan juga bisa menjaga kebersamaan ini bersama, ya. Lebih bersabar terhadap perbedaan, lebih bertoleransi terhadap perbedaan, teman-teman ya. Jadi ini gambarannya memang terlihat semua, teman-teman. Jadi memang satu-satunya keraton yang masih menjaga keutuhannya dijaga oleh warga sekitar. Jadi teman-teman, itu gambarannya teman-teman. Kita harus benar-benar mempelajari, benar-benar belajar tentang sejarah. Jangan sampai sejarah yang ada itu terulang lagi, yang buruk-buruk itu. Yang baik kita tiru tentang sejarah bagaimana keraton ini berupaya untuk memakmurkan rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang baik-baik itu kita tiru, tapi yang jelek-jelek, kesalahan-kesalahan orang-orang para pendahulu kita, jangan sampai kita ulangi lagi. Lihat ini teman-teman, di tengah bangunan baru seperti ini masih tinggalannya masih utuh. Ini pos kamling warga ya, ini masih tembok asli, depannya milik warga. Jadi semuanya masih utuh teman-teman, tembok-tembok aslinya masih belum. Nah, itu semuanya tembok keraton itu teman-teman. Di gambarannya gini, ini miliknya warga yang memang baru dibangun, maksudnya 2 dekade terakhir lah ini, tapi tinggalan yang tua. Ini ya teman-teman, gambaran memang. Jadi teman-teman bisa lihat ini teman-teman, indah memang. Sampai Adi mengatakan selamat bahaya. Besok dikonfirmasi jadi bubar ya, kosong ya masalahnya. Itu ngerti Adi piknik. Nah, seperti itulah Adi. Enak ya piknik biasa aja. Tanda-tandanya jadi driver. Lihat sini. Video aja.
lihat sini. Berdua. 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 Ada. Ya mobil lagi teman-teman, cari view yang enak ya sambil mempelajari. Jadi ini rumah-rumah penduduk anak teman-teman, dan ini tembok keraton. Penduduk tidak memugar, tidak memanfaatkan untuk apa, jadi tetap menjaga warga di sini. Ini rumah warga, ini tembok keraton. Ini dulu bekas teman-teman, bekas SMK atau Semea ya zaman dulu namanya, Semea Saraswati. Banyak lulusan sini yang cukup berhasil, tapi karena sudah tutup sekolahnya, sudah dapat tempat baru yang lebih representatif oleh pengurus saat itu, akhirnya tempat ini ditutup teman-teman. Jadi seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Ini dulu sampai kayak hutan teman-teman. Sayang ya, jadi sebenarnya tempat-tempat seperti ini kan tempat-tempat yang historis, punya jejak historis yang nyata, tapi tidak dioptimalisasikan. Ini sampai kali ini pasca dibersihkan warga ini teman-teman. Sebelumnya rumputnya tinggi semuanya. Kalau tidak ada kehadiran warga, tempat ini bener-bener kayak hutan gitu, terbengkalai gitu aja. Nah ini bangunan keraton semua teman-teman. Semuanya ini. Nah kalau ini baru yang membangun dari Pemkot Surakarta, ini pemerintah kota Surakarta. Dari pemerintah kota Surakarta yang membangun. Kita bisa jadi dari CSR. Ternyata dari CSR, dari miliknya BNI ya, bantuan CSR pembangunan pedestrian dan street furniture Kelurahan Baruhati, Kecamatan Pasaribu, Kota Surakarta, aspirasi Balai Rakyat Arya Bima ya. Nah, ini berarti memang ya juga dari dana aspirasi ini berarti, dan juga bantuan CSR dari BNI. Ini biar untuk selfie-selfie teman-teman, bagus ini. Menarik tempatnya. Tapi sayangnya panas ya. Harusnya harapan kita mungkin kedepannya tempat ini bisa diberi kanopi ya. Panas ini, panas sekali ini. Saya tak menyeberang dulu. Bismillah.
Kita harapannya itu ada kanopi, itu sudah bagus. Sampai ke sana ada kursi-kursinya. Jadi ini adalah keraton sisi timur teman-teman. Dan di balik tembok yang di depan sana itu adalah Museum Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi barang-barang peninggalan keraton yang masih ada dimuseumkan di dalam situ. Itu museumnya. Teman-teman silakan, itu dibuka untuk umum selama tidak ada pembatasan COVID-19. Tidak ada kenaikan level di kota Surakarta. Bisa teman-teman untuk bisa datang untuk berwisata ke sini, mempelajari tentang sejarah, kebudayaan dan peninggalan-peninggalan keraton. Ini semuanya masih tembok lama teman-teman, sama sekali tidak ada perubahan, tidak dimodifikasi, tidak dijual warga, yang masih utuh semuanya. Bahkan sampai gendengnya itu gendeng-gendeng yang masih peninggalan keraton lama, kebanyakan, walaupun ada yang sudah sebagian diganti. Jadi seperti itu teman-teman gambarannya. Ini kalau teman-teman tahu ya, kita nyebrang lagi agak panas mungkin. Kalau teman-teman tahu itu, ini tidak ada cakar alamnya loh. Bangunan sebesar ini tidak ada cakar ayamnya. Jadi hanya semuanya berbasis ini seperti ini, batu bata ini teman, kan batu bata. Semuanya batu bata yang disusun sampai membentuk seperti ini. Ini tidak ada cakar ayam. Jadi kemarin ada peristiwa salah satu tembok yang di sisi utara ambruk teman-teman. Itu sampai bawah juga tidak ada sisi cakar, sampai dibentuk-bentuk apapun semuanya manual teman-teman, masih zaman dulu ya. Dan untuk cakar ayamnya gini kalau zaman dulu. Untuk membangun tembok ini untuk penyangga ya, karena tidak ada cakar ayam, tetap dengan pemendaman susunan batu bata. Jadi batu bata yang di bawah kan pupuk yang besar. Ini cakar ayamnya modelnya seperti ini versi cakar ayam versi 200 tahun yang lalu teman. Memang pembangunan kerajaan ini dibantu atau disponsori oleh kerajaan Hindia Belanda tentunya, oleh korporasi Belanda, bekerja sama memang dengan Pakubuwono ke-10. Hampir semua bangunan-bangunan fenomenal di Keraton Surakarta itu dikuatkan di zaman PB10, Pakubuwono ke-10. Seperti ini. Jadi ini kaki-kaki keraton ini kaki-kaki utuh teman-teman. Kaki-kakinya ini dari susunan batu bata, ini nggak ada besi-besi dan cor, itu nggak ada. Dan waktu itu tidak ada semen ya teman-teman, zaman itu tidak ada semen. Oh ini kira masih lama ini, saya tak sekalian ini, jadi pintunya pun masih pintu-pintu lama semuanya. Jadi teman-teman saat itu tidak ada semen. Terus apa ya, untuk melekatkan itu, jadi mereka pakai gamping, kemudian dilapisi dengan semen yang batu bata yang dihancurkan, dicampur, kemudian dilekatkan satu sama lain. Jadi campurannya beda dengan tembok atau bangunan-bangunan sekarang yang teknologinya kebanyakan didominasi oleh semen atau beton ya. Dan semua konstruksinya menggunakan berbasis besi, rangkaian besi dan cakar ayam. Tapi untuk bangunan-bangunan zaman dulu itu semuanya hampir tidak memiliki itu. Bagaimana kalau terjadi gempa? Pertanyaannya itu. 200 tahun yang lalu pasti keraton ini mengalami gempa teman-teman. Berkali-kali ya, Indonesia kan negara yang rawan gempa. Tapi masih berdiri teman-teman. Saya punya cerita unik sebenarnya sambil kita jalan. Saya punya cerita unik pada waktu gempa Jogja yang melanda tahun 2006 ya waktu itu ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Sekitar tahun 2006 itu saya pagi hari juga sama. Itu sisi barat itu kan temboknya tinggi-tinggi. Pada waktu itu juga temboknya itu melenting-lenting. Jadi melenting apa kayak meliot-liot gitu loh. Bahasa Jawanya itu apa, kalau di Indonesia kan itu kayak meliuk-liuk ya, meliuk-liuk ke arah gempa ya. Semua orang lari keluar. Kita saksikan itu temboknya meliuk-liuk, tapi tidak ambruk teman-teman. Jadi meliuk-liuk dan dia guys, kayak orang yang sedang gedek-gedek itu apa sih? Orang yang mengangguk-angguk. Jadi temboknya mengangguk-angguk ke kiri, terus juga bergoyang-goyang ke kiri kanan, tapi tidak ambruk. Tembok yang terluar ya, yang besar itu
itu tidak ambruk, dia sampai menghantam berkali-kali apa itu yang namanya ini tiang-tiang listrik itu kan. Tiang-tiang listrik banyak yang dipasang hampir melekat dengan tembok-tembok keraton yang di luar itu, temboknya menghantam berkali-kali dari itu, dari tiang-tiang listrik, dan tidak ambruk teman-teman. Setelah gempa berhenti, tembok-tembok itu kembali normal lagi, tidak ada yang apa ya melengkung dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada. Cuma kemarin ada yang rubuh ya sisi utara, mungkin karena konstruksi atau mungkin perawatan yang kurang, karena sisi utara itu kan jauh dari pemukiman warga, jadi warga tidak melakukan perawatan mungkin seperti itu. Nah teman-teman, di dalam Keraton Kasunanan Surakarta ini ada pemerintahan ya, yang menjadi pemerintahan tingkat kelurahan. Di depan itu adalah kantor kelurahan Baluarti. Jadi inilah representasi dari dari pemerintah kita, pelayanan publik itu untuk warga sekitar di kantor kelurahan Baluarti ini ya. Sekarang dipimpin oleh Pak Danang ini ya. Kalau di Solo seluruh Pak Lurah itu kan bukan berasal dari pilihan langsung, tapi dengan dipilih oleh struktural, jadi berdasarkan jabatan struktural atau pengabdian dia sebagai aparatur negara. Nah ini masih tembok asli semua teman-teman. Bagus ya teman-teman, sesuatu yang memang masyarakat di sini tuh nyaman. Ini kepadatannya seperti ini teman-teman, enak jam segini tuh. Nanti kalau agak siang sedikit, itu sekarang lagi zamannya pengadaan otopet teman-teman. Otopet atau mungkin mod sepeda listrik itu disewakan sekitar 15-20 ribu, bisa digunakan keliling keraton. Nanti sewanya di depan. Kapan-kapan kita kalau ada waktu kita buat tentang video tentang itu teman-teman. Nah ini gambarannya teman-teman. Kita sudah keliling tadi satu kampung teman-teman. Kita lanjutkan untuk mereview tempat ini. Ini namanya Kampung Gondorasan teman-teman. Jadi dulu masih dibuat seperti ini. Kampung Gondorasan dalam bahasa Jawa itu terdiri dari dua suku kata, Gondo dan Rasan. Gondo itu artinya mencampur, menggondo, menyampur, dan Rasan itu rasa. Dalam bahasa Indonesia kan sudah kita kenal karena diadopsi ya bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Rasan jadi rasa sekarang, artinya mencampur rasa. Kenapa kok namanya kok dicampur rasanya? Karena kampung ini adalah wilayah yang merupakan bagian dari dapurnya keraton. Tadi di video sebelumnya kita lewat itu, daerah itu. Jadi di tempat itu untuk masakan para raja-raja di keraton saat itu, waktu itu memang fokusnya meraciknya masakan di sini, di Kampung Gondorasan ini. Pusatnya ya tadi di pintu biru yang ada di sebelum kita mereview bekas SMK Saraswati tadi. Namanya Kampung Gondorasan ya. Kampung Gondorasan. Apakah sekarang dimanfaatkan? Sekarang sudah tidak begitu dioptimalkan, kecuali mungkin ketika ada pesanan-pesanan sesaji ya, masih ada ya kebudayaan sesaji. Terserah yang setuju atau tidak, itu masing-masing ya. Ada mungkin orang yang tidak setuju ya monggo, yang si setuju ya monggo. Jangan saling untuk menyerang ya. Kembali lagi kita keberagaman dan harus saling menghargai satu kepentingan dengan yang lainnya. Lah ini contoh
gerbang kampung ya yang dibuat oleh masyarakat sudah berdiri hampir lebih dari 20 tahun ini teman-teman. Kita kembali lagi ke tempat awal ini. Ini saya ibu. Nah, kita kembali lagi ke tempat awal. Jadi seperti itu teman-teman. Aduh. Nah, termasuk juga ini teman-teman, kalau diperhatikan ada SD Pamardisiwi. Ini juga SD yang suruh tempat menjadi SD yang di tahun 80 sampai tahun 90-an ya. Menjadi SD yang viral, menjadi SD yang jadi SD favorit. Jadi muridnya dari berbagai tempat, termasuk bahkan tempatnya di luar wilayah keraton juga. Ini yayasannya memang yayasan milik para keluarga kerajaan di keraton, Yayasan Prawiyatan Pamardisiwi Putri Nartowandono. Jadi tidak cuma Pamardisiwi, sebenarnya juga ada TK juga di sebelah sisi barat. Sayangnya ketika sudah memasuki tahun 2010 ke sini semakin habis muridnya teman-teman, karena memang mendapatkan persaingan dari SD-SD swasta baru. Mungkin sekarang yang mungkin viral di kalangan kita itu adalah SDIT nih teman-teman, SD Islam terpadu. Jadi mungkin teman-teman yang muslim yang punya anak mungkin lebih memilih anaknya itu masuk ke sekolah itu, sekolah sekolah yang berbasis agama atau sekolah negeri sekalian. Bagi teman-teman yang non muslim bisa juga sering memilih sekolah yang berbasis agama, misalnya teman-teman dari Katolik memilih SD Katolik ya, Kalam Kudus atau dan lain sebagainya. Yang Kristen juga sama. Jadi mungkin tersaing oleh sekolah-sekolah berbasis agama itu, akhirnya mereka kehilangan pamor SD swasta seperti ini. Juga kalah dengan sekolah-sekolah negeri yang mempunyai program untuk sekolah gratis. Jadi di Pemkot Solo kan untuk sekolah SD, terus juga sekolah-sekolah ya, hampir semua sekolah SD dan SMP yaitu sekolahnya gratis. Paling bayar itu cuma bayar buku atau beberapa yang bisa dibayar lah intinya. Kebijakan masing-masing lah sesuai dengan keadaan yang ada. Ya teman-teman, itu teman-teman kita review di sisi selatan tadi sampai pertengahan dari bagian kerajaan tinggalan tertua Mataram baru, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sekarang sudah seperti ini. Memang kalau ada dulu ramalan yang memang dicetuskan oleh para sesepuh keraton bahwa kerajaan ini akan menaungi warga, akan hidup berkembang hanya berusia sekitar 200 tahun sampai 300 tahun. Dan tepat di tahun 1945 ketika Sultan Merdiko atau Raja pada waktu itu menyatakan bergabung dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, saat itulah menjadi tonggak di mana kerajaan ini sudah tidak menjadi kerajaan yang menjadi pusat dari pemerintahan ya. Tapi kita tidak serta-merta juga mengatakan bahwa keraton yang sudah kehilangan legitimasi politik terus menjadi keraton yang tidak punya nilai apa-apa. Banyak nilai kandungan sejarah, nilai-nilai keutamaan dan sebagainya yang bisa kita petik, bisa kita pelajari dan bisa kita tiru. Seperti itu. Ojo sampai lali karo kulite, kacang lali karo kulite nek dalam peribahasa Jawa ya. Ojo sampai kita melupakan sejarah siapa diri kita. Bagi teman-teman yang di luar Jawa jangan sampai melupakan apa sejarah dari bangsa apa sukunya masing-masing atau kerajaan yang mungkin kerajaan atau kebudayaan yang berkembang di daerahnya masing-masing. Bahasa kita nguri-nguri budaya itu memang bukan sesuatu yang salah. Nah,
Kalau memang ada yang teman-teman yang setuju untuk nguri-nguri budaya, silahkan. Kalau tidak setuju lebih ke sisi-sisi yang lain, silahkan. Semuanya punya pendekatan dan karakteristik sendiri-sendiri. Mungkin itu saja teman-teman untuk review kali ini, dan saya mohon maaf ketika dalam penyampaian review kali ini saya memiliki banyak salah kata, salah ucap. Semoga nanti kedepannya kita bisa semakin banyak mereview dari video-video kita, dan ini bisa berbagi manfaat. Jadi ini video yang hampir 1 jam lebih ini tidak kemudian menjadi video yang tidak bermanfaat. Kita benar-benar niatkan untuk menjadi video yang bermanfaat, yang ke depan bisa menjadi video yang bisa ditorehkan untuk kebaikan anak cucu kita. Itu dulu teman-teman, mohon maaf. Sampai jumpa di video-video kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.